Dari Siti Alim, Gus, caranya agar bisa saling komunikasi yang enak dan tidak miskom dengan pasangan. Jenengan harus paham bahasa cowok dulu. Jenengan kalau suka baca buku, baca aja. Man from Venus. Mars, Mars. women from Venus. Tempat yang tepat untuk berbagi. Yang jenengan sadar sedang melakukan apa? Contoh, kate nggak sandal, oke, aku nggak sandal. Tapi kalau muslim, itu menandakan kesadaran dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim nggak sandal. Bismillahirrahmanirrahim mangan. Dan setiap kecapan itu dirasakan. Ojo sampai mangan motone ndelok YouTube, ndelok HP. Iki kecapan otomatis, tapi kesadarannya ada di handphone. No, nggak kayak gitu. Disadari semua, 30 menit aja. Mabut itu. Dalam 24 jam. Itu caranya. Apalagi yang sudah daily activity ya. Iya. Ini kan kayak nggak sandal, Mang. Iya, daily activity, itu sering kali nggak sadar. Pokoknya dicangklong nah. Ya, itu coba sadari selama 30 menit. Kalau misalnya memilih untuk berdiam diri saja, sadar. Jenengan sedang berdiam diri. Misalnya aku mikirkan sesuatu, sadar, aku sedang mikir ini. 30 menit tok, di timer. Buat yang mau menjalankan itu, minggu depan tolong komen gimana rasanya, apa perbedaan di kehidupan jenengan. Hadir lagi di live-nya untuk komentar. Ya, untuk ngasih report ke saya gimana progresnya. Oke, dari 14, Gus, lebih baik mana Anje? Orang tua pisah secara hukum karena kalau bersama banyak masalah yang akan terjadi, atau pisah rumah tapi tidak cerai, Gus, karena sudah dari dulu ortu tidak lagi klop. Ya wis gak klop ya wis pisah kabeh. Pisah rumah sekalian pisah hukum ya. Iya. Tapi kalau nyari jalan yang lebih baik lagi, yo datang ke psikolog untuk. Iku kan pasti salah ndek ekspektasi nih. Ini yang terjadi di orang tuanya. Iya, baby boomers rata-rata gitu kok. Baby boomers itu seringkali marah terhadap orang lain karena dia melihat proyeksi jelek dari dirinya yang ada di orang lain. Nih. Kamu itu harusnya bisa dikasih tahu. Kamu itu harus bisa menerima ide dari orang lain. Tapi kamu sendiri nggak nerima. Tapi kenyataannya ketika kita ngomong, kamu harus bisa menerima. Posisi kita lagi nggak menerima idenya dia loh. Iya. Itu kan beberapa kali kita bicarakan tuh ya. Iya. Ketika kita memaksa orang menerima ide kita, atau memaksa orang lain menerima saran kita, berarti kita lagi nggak bisa menerima saran dari orang lain. Iya. Padha ambek aku nggak suka dibohongi. Kenapa kamu tahu rasa dibohongi sedetail itu sampai kamu nggak suka? Kalau kamu bukan ahli berbohong. Jeli banget ya. Iya. Dan kayak ini, apa namanya, beberapa saya temui ini, saya juga pengen nanya ya. Ada seseorang, biasanya perempuan sih. Ya. Ketika dia menyuguhkan makanan, kita belum nyoba nih. Terus dia ngomong, enak ya. Kok kira-kira ya apa? Butuh validasi. Gak pede. Kakean dikoreksi. Oh. Dan dia sering kali mendapatkan input yang gak tulus. Dan biasanya orang-orang yang kayak gini, apa enak ya, dia akan sangat mudah kepangan omongan tonggo. Dan dia akan selalu mencari validasi dari orang lain untuk kebahagiaan dia. Misal, dia wis metu gawe sandal apik sing senengane dhek, tapi ketika orang lain ngomong, "Wah, iku gak pantes," wis lara ati. Aku wis tuku soro-soro. Aku wis beli mahal-mahal, kok jari elek selerane anjene. Nul. Nyalano selera wong liya. Nyalahna selerane wong liya. Padahal iso uga bisa jadi kan itu dikerjain ya, misalnya. Ya enggak, ya kalau misalnya beda selera. Atau misalnya kita nih satu tongkrongan, kita tahu orang itu kayak gitu, kita coba kerjain, dia akan sakit ya. Ya kan fungsinya untuk menyakiti orang lain juga opo kan ngono.
Oke. Padha ambek sama ketika seseorang pecinta bakso minded sampai soto minded. Apa bakso gak penak ngono kok. Lho, ya ilatmu iku sing boten dikoneng dokter saraf. Padahal Oh, senengane kok soto aneh banget masakan kok kuning ya. Enak bakso bersih ngono, bening. Ya, seperti itu. beda nggak- selera, Iya. gontok-gontokan. Iya. Nah. Karena kita sering kali diajarkan bahwasannya berbeda adalah masalah. Hmm. Kamu nggak sama dengan saya, berarti kamu adalah musuh saya. Sampai on istilah musuh dari musuh saya adalah teman kan ngono. Iya. Karena dia bisa memberikan kita data yang lebih valid. Ya lah iya. Makanya kita harus luwe iso apa ya nrimo jenenge orang. Contoh, ketika ada seseorang bahas tentang Bhinneka Tunggal Ika, tentang toleransi. Waktu itu temanku karena tahu posisiku seperti apa, dia takon, Mas, kenapa sih orang Islam ketika Ramadan iku gak mau toleransi? Maksudnya ya apa? Yo ketika seseorang yang mau makan ya biarin. Kenapa kita harus mencegah orang lain untuk makan? Itu kan berarti gak toleransi. Oke, menurut Mas yang toleransi ndi? Loh, salah satu tempat yang paling toleran itu ya nang Bali. Menurutmu kayak gitu? Oke, agamamu apa? Islam, sip. Pernyataan nih ketika ono posisi nyepi, bandara ditutup loh. Apakah kenapa itu bisa disebut toleransi saat ketika Ramadan bandara tetap buka, wong mek gak oleh mangan ngono tok. Kenapa kayak gitu? Kenapa iki mbok anggap tidak bertoleransi dan itu mbok anggap bertoleransi? Sing salah iku endine? Pikiranmu, sudut pandangmu terlalu sempit. Kan pertanyaan. Iya. Terus? Yo gak gelem jawab. Antara gak gelem atau gak iso karo ya. Ya mungkin argumentasinya saja yang dikeluarkan ya. Karena dia nggak analisis mungkin ya. Iya. Nggak membandingkan analisisnya dengan ketika kejadian-kejadian yang lain. Ya. Terus ono mana? Contoh. Maksudnya kita seringkali melihat contoh kecil tapi mengambil seolah-olah itu hal terjadi semua. Pars pro toto. Asik. Apa itu? Majas. Duduk totem pro parte. Contoh, ono temenku kebetulan dia Katolik. Waktu rame-rame ini pemboman, udah ngomong, "Lah iya, Za. Awakmu iku lho ya apa kamu kan posisimu pinter, ngerti agama. Iku lho ya apa wong Islam kok koyo ngono. Kenapa dia suka main petasan besar?" Ya. Akan khawatir dong, nang kene dong. Iya. Sip. Dijaga. Kenapa kok gak gelem bertoleransi padahal kita iku lho. Ketika ono takbiran, kene yo menengahi, gak demo gak apa. Ya tak jawab, sik bos. Sing koyo ngono wong pira? Oke, tak anggap datamu valid lah. Orang Islam itu gak toleransi. Ketika orang Islam semuanya gak toleransi, mungkin gak kamu bisa berdalam gereja. Mungkin gak hari Ahad lagi kamu bisa beribadah. Mungkin gak kamu iso memajang tanda keagamaanmu di rumah. Ono sweeping Bentawino, iso ta? Jumlahnya piro? Kalau kamu menganggap itu sebagai ketidaktoleransian, apa kabar orang yang seiman dengan kamu tapi di negara lain? Yang mayoritas adalah beragama sama dengan kamu. Ya apa kabar wong Islam? Kudungane gak oleh. Kok koyok ngono? Padahal beberapa orang Islam waktu kejadian itu kan ada di tempat Iya. dan jadi korban Iya. malah. Dan saya kira gini loh. Misalnya orang Islam seperti itu semua, mungkin gak ono tempat ibadah lain di Indonesia. Gak mungkin. Islam lebih persen yang gini. Gak usah ngomong itu kan kalau bahasa di kriminologi itu kan oknum. Lah iya. Makanya ketika satu oknum bisa menggeneralisir banyak, yo tak sadar no. Tangi bos. Turu kok kesuwen. Ngipi kok ambek melek gak pantes. Nah, itu. Dari Abdullah Sahab.
Assalamualaikum Gus. Nggih, Beb. Dari Waalaikumsalam. tadi saya bagian nyimak aja. Nggih, Beb. Sampun dijawab nggih. Sampun, Beb. Gila. Dan gene video Nggih, di YouTube tapi. dan YouTube, Beb. Tapi untuk yang versi bersani. tappingnya Iya. belum kita tayangkan, masih Kamis. Oh, kurang ta? Belum. Oh, nggih. Kemarin kan yang bagian ini Mbak siapa? Siti O Siti. Oh iya, Mbak Siti udah. Terus yang bagiannya Habib Habib belum. belum. Tapi kemarin Mas Bakri ngasih referensi. Apa? Kurang agak sempat mau coba. Duh, ya. Referensi ini ada beberapa naskah yang mohon maaf untuk yang komentar kita potong dulu ya. Ya, Kita masih mau klarifikasi. ya. Memang tidak diperbolehkan Untuk dengan yang ahwal. oh iya, gak oleh toh. Kemudian dari waktunya ulangan harian berarti kula mboten usah ngaboti kalih yang putus dikarenakan nasab toksik tadi. Terus solusinya move on gimana? Sampean harus Move tahu. on, ada lagi. Move on seperti apa biar saya mboten ngaboti yang sudah dan terus berjalan supaya tidak seperti dulu. Oke, pertanyaanku sampean ngaboti dia karena sampean apa yang sampean aboti? Mm-mm. Sosok dianya atau jenengan sedang ngaboti proyeksi diri jenengan di mata orang lain sebagai orang jahat yang sudah memutuskan. Mm-mm. Kadang-kadang wong gagal memutuskan kan tidak mau terlihat jahat ngono dok. Mm-mm. Kenapa saya tahu? Sudahlah. Gak usah dibahas. Sudahlah. Hanya lingkungan yang tahu. Iya. Itu, makanya jenengan harus tanya ke diri sendiri. Sebenarnya jenengan ngaboti dia itu karena jenengan takut dijudge sama orang sekitar termasuk si orang itu jenengan sebagai orang jahat karena memutuskan hubungan itu, atau ada satu hal yang menurut jenengan patut diaboti dari orang itu. Lalu misalnya diaboti opo? Mm-mm. Apakah ability, kemampuan yang dimiliki dia tidak mungkin dimiliki orang lain atau seperti apa? Cara Atau- move on nih, ya jenengan harus nata dulu niat. Jenengan pengen nikah untuk apa? Mm-mm. Just having fun? Mm-mm. Hanya untuk melakukan kegiatan biologis atau seperti apa? Jenengan harus punya visi ke depan. Tujuan hidupnya apa? Tujuan menikahnya apa? Kedepannya apa? Kalau buat saran dari saya, lebih aman dan nyaman ke tujuan hidupmu apa dulu. Tujuan hidup ya. Dari tujuan hidup kita bisa ke breakdown ke belakang. Jalan mana yang harus kita tempuh, jodoh seperti apa yang bisa mensupport hal itu. Gitu. Jadi breakdownnya dari Berarti ini ya. general goal Goals. yang gede, kita Baru ke ya, tahapan-tahapan Iya. sebelumnya. karena pernikahan bukan goals. Pernikahan adalah jalan atau cara untuk mencapai goals itu tadi. Itu sebabnya banyak sekali terjadi miskonsepsi terhadap pernikahan. Banyak orang yang tujuan hidupnya menikah, ketika sudah menikah mereka bingung mau ngapain. Ketika ngomong no pernikahan hanya urusan biologis, ketika biologis sudah selesai, Apa yang akan kamu lakukan? apa? Loh kok ono anak? Loh kok ono tanggung jawab? Ha. Banyak yang bingung. Makanya kita selalu membuka pintu yang lebar untuk pasangan yang ingin melanjutkan ke jenjang rumah tangga. Mm. Untuk menyadarkan mereka. Yang sudah berumah tangga, ayo kita ngobrol bareng. Monggo. Kita sharing. Untuk yang belum berumah tangga, ayo kita belajar bareng untuk bisa meluruskan niat kembali. Iya. Dari Kang Kebab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, sugeng kepanggih malih Mas. Nggih. Waalaikumsalam. Saikul Alim, Gus mau tanya. Kang Kebab, Tangerang. Iya. Ya Allah. Kan dia udah lama ini. Iya sih, Dok. Sama nikah tahun ini kita tahun ngarep. Monggo dijawab. Dari Saikul Alim, Gus mau tanya. Saya mau nikah, tapi ibu saya tidak merestui cewek yang saya pilih. Saran buat saya gimana, Gus? Saran damel jenengan, kenapa dulu bisa diperjuangkan gak? Karena aku ketemu beberapa case yang saya tangani, ojo ngomong gak ridho. Ketika orang tua ridho
tapi maksa, ya berundel. wis lah tak ikhlas-ikhlasno demi anak. Iku mbau wundel tengahe. Mesti ada masalah. Iya. Lah pertanyaanku kenapa jenengan menikahi anak itu? Alasannya itu tolong yang pure dari diri jenengan. Misal kalau ngomong dia baik itu gayaku basi lah. Terlalu standar Iya, jawabannya. kalau misalnya DE itu tipe kulo banget. Dia itu bisa memenuhi apa ekspektasi saya tentang wanita itu. Dan saya sangat tertarik oleh tubuhnya. Misal, itu jelas dulu. Lah ketika jenengan udah jelas terhadap itu semua, nanti bisa kita breakdown pelan-pelan. Iso nggak nerimo faktor lain ketika nanti waktunya datang. Karena sebagai seorang pria ketika kita mau menikah kita harus sadar betul apa yang sedang kita jalani. Aja ya wis lah anggar mlaku ae lah meneh dadi meneh. Iya bener kata-kata meneh dadi meneh ku bener. Ketika ilmu jenengan untuk menghadapi meneh sing dadi meneh ku wis full. Jadi ada apapun ya kene wis siap. Cek jejeg ya. Nggih. Dari Andi Game, Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Waktunya ulangan harian. Ngaboti karena dirinya sangat melengkapi kemalasan saya Gus dalam bidang perkuliahan. Yo, lah nek masalah koyo ngono tok ning yo lebih baik jenengan minggir ning. Karena itu harusnya jenengan selesaikan sendiri. Itu bukan hal yang bisa ditanggungkan ke orang lain. Itu jenengan ngoten terus ketika nanti dia capek untuk mendorong jenengan lagi malam jenengan akan kecewa berat. Kalau cuman karena itu. Goalsnya apa? Iya. General goalsnya jelaskan aja, apa cari aja. Iya, nanti kriteria cowok yang cocok untuk bareng-bareng menuju general goals itu yang seperti apa kriterianya akan kita bantu. Dari Rosmala Hidayat, Gus boleh nggak kita berdoa tentang jodoh dengan doanya Abu Nawas? Gak apa-apa lah, siapa sih ngelarang? Abu Nawas ya lo pangeran lu pinter. Yeah. Dari waktunya ulangan harian, kulo kuliah pasca kali ngajar dan itu pun tidak bisa seimbang. Dirinya hadir saged menyeimbangkan. Contohnya ya apa? Realnya aja. Iya, aku bingung menyeimbangkan itu ya apa? Nek bahasa-bahasa kayak gini masih terlalu general ya. Bahasa tersirat loh Pak, ya Allah. Wis kon mikir, kon ngeruak mesi apa angele sih? Kode-kode. Iya, anjene wajar sih cewek koyo Iya. ngono, tapi tolonglah. Sisi kepriaan jenengan tolong keluarkan ya. Sisi gentlenya itu loh. Dari Sarindi Snack, saya menanggulangi orang yang obses sama kita. Gimana Gus, padahal kita sudah memutuskan baik-baik. Yo, Cara menanggulangi orang yang obses sama kita. ya dihindari apa mana? Dihindari, karena kalau misalnya kemungkinan banyak yang menyatakan sakiti aja. Tapi tadi ini dendam itu kadang-kadang untuk orang-orang yang mencintai rasa sakit, dendam itu jadi pelecut untuk lebih tangguh lagi. Bahaya ya. Iya. Lah ekstrimnya ya wis lah, tolonglah sadar, aku udah nggak mau. Tolong hormati keputusanku. Dengan kamu seperti ini, kamu sedang tidak menghormati saya. Aku semakin risih, tolong. Please, aku nggak pengen nambah musuh. Aku nggak kepingin nambah hal-hal buruk. Tolong hormati keputusanku. Dari Siti Alim, Gus caranya agar bisa saling komunikasi yang enak dan tidak miskom dengan pasangan. Jenengan harus paham bahasa cowok dulu. Jenengan kalau suka baca buku, baca aja. Man from Venus. Mars, Women from Venus. Itu. Karyanya siapa itu? Aku lali pengarangnya. Pokoknya buku itu. Untuk melihat atau jenengan nyoba lihat YouTube dokter siapa wedok itu? Aisyah Dahlan.
Yo. Nah, Yo, iya. dokter Aisyah Esa Dahlan. Dahlan. Itu apa? Itu beliau udah mempelajari buku-buku itu, banyak literasinya, akhirnya beliau bisa ngomong seperti itu. Coba jenengan tahu dulu. Dan penyampaiannya ringan kok. Iya, iya. Itu salah satu hal yang saya rekomendasikan. Dan itu benar. Dan itu ngeri, kasus-kasus yang sering terjadi nyata dibawa ke teori. Iya. Dari Kang Kebab, tasnya abu-abu Mas. Nyuwun pangestunipun. Lho lah Amin. nggih, abu-abu wis rada padang ono sik abu-abu. Ampun lho, gak tahun ini tahun ngarep ngono lho. Ragunya kenapa? Apa yang diragukan?